Aku sengaja berpura-pura kritis di ICU untuk menguji kesetiaan suamiku. Hasilnya, dia membawa selingkuhannya dan ibunya liburan mewah ke Dubai menggunakan uangku. Mereka pikir aku sedang menunggu ajal. Padahal aku sedang menyiapkan kejutan yang akan membuat mereka kehilangan pekerjaan, rumah, dan kebebasan dalam 1 hari. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Zulfa. Tahun ini usiaku menginjak 33 tahun. Banyak orang mengenalku sebagai seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan jasa konsultan sumber daya manusia dan pelatihan bisnis dengan ratusan karyawan. Mereka melihatku datang ke kantor menggunakan mobil mewah, tinggal di rumah bergaya modern 2 lantai di kawasan elit, mengenakan pakaian rapi dengan tas bermerek, lalu berpikir bahwa semua keberhasilan itu pasti datang begitu saja. Padahal, tidak ada satupun yang kudapatkan dengan mudah. Aku bukan anak orang kaya. Ayahku hanyalah seorang pedagang kecil di pasar tradisional, sedangkan ibuku membuka warung makan sederhana di depan rumah. Sejak kecil aku sudah terbiasa melihat mereka bangun sebelum matahari terbit dan pulang ketika langit sudah gelap. Penghasilan mereka cukup untuk makan, tetapi tidak pernah cukup untuk bermimpi besar. Saat teman-temanku menghabiskan uang saku untuk membeli jajanan atau menonton bioskop, aku justru belajar membantu ibu melayani pembeli. Aku mencuci piring, mengantar pesanan makanan, bahkan mencatat pengeluaran warung agar ibuku tidak kebingungan menghitung keuntungan setiap hari. Mungkin dari sanalah kecintaanku terhadap dunia usaha mulai tumbuh. Aku percaya bahwa hidup hanya akan berubah jika seseorang berani bekerja lebih keras daripada orang lain. Setelah lulus kuliah jurusan manajemen, aku tidak langsung mendapatkan pekerjaan bergaji besar. Aku sempat menjadi staf administrasi di sebuah perusahaan dengan gaji yang bahkan hampir habis, hanya untuk biaya transportasi dan makan. Namun aku tidak pernah mengeluh. Aku justru memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar. Aku memperhatikan bagaimana seorang manajer memimpin tim. Aku mempelajari cara perusahaan merekrut karyawan. Aku membaca laporan keuangan yang sebenarnya bukan tugasku. Bahkan ketika kantor sudah sepi, aku masih duduk di depan komputer mencari berbagai ilmu bisnis melalui internet. 4 tahun bekerja membuatku memiliki cukup pengalaman untuk mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku mengundurkan diri. Semua orang menganggapku gila. Gaji tetap dilepas begitu saja? Kamu yakin? Tanya salah satu rekan kerjaku waktu itu. Aku hanya tersenyum. Aku ingin membangun sesuatu yang menjadi milikku sendiri. Keputusan itu menjadi titik awal perjalanan panjang yang penuh air mata. Aku membuka jasa konsultasi rekrutmen dari ruang tamu rumah kontrakan yang bahkan hanya memiliki 1 meja lipat dan 1 kipas angin kecil. Klien pertamaku hanyalah sebuah toko bangunan. Honor yang kuterima bahkan belum cukup untuk membayar sewa rumah bulan berikutnya. Namun aku terus berjalan. 1 klien menjadi 2, 2 menjadi 5, 5 menjadi 10. Aku bekerja hampir 20 jam setiap hari. Pagi menemui klien, siang melakukan wawancara kandidat, sore membuat laporan, malam menyusun strategi pemasaran. Tidak ada hari libur, tidak ada waktu bersantai. Yang ada hanya satu tujuan, membangun perusahaan yang benar-benar besar. Tahun demi tahun berlalu. Perusahaanku berkembang jauh melampaui bayanganku sendiri. Aku berhasil menyewa kantor kecil, kemudian pindah ke gedung yang lebih besar. Jumlah karyawan terus bertambah hingga mencapai ratusan orang. Banyak perusahaan nasional mempercayakan proses rekrutmen dan pelatihan SDM kepada timku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku bisa membelikan rumah impian bagi kedua orang tuaku sebelum mereka meninggal dunia. Aku juga berhasil membeli rumah yang kini kutempati. Rumah itu bukan sekadar bangunan mewah. Rumah itu adalah simbol dari ribuan malam tanpa tidur, ribuan kegagalan,
dan ribuan doa yang tidak pernah berhenti kupanjatkan. Setiap sudut rumah memiliki cerita perjuangannya sendiri. Aku tidak pernah melupakan asal-usulku. Karena itulah aku selalu memperlakukan semua karyawan dengan hormat, mulai dari direktur hingga petugas kebersihan. Aku percaya bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai. Di kantor, semua orang memanggilku Bu Zulfa. Namun aku lebih senang jika mereka menganggapku sebagai rekan kerja dibanding seorang bos. Suatu sore, ketika hujan turun cukup deras, aku berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan karena menunggu hujan sedikit reda. Di sanalah aku pertama kali bertemu dengan pria bernama Marcel. Saat itu ia sedang membantu pemilik warung mengangkat galon air minum yang cukup berat. Bajunya sederhana. Celananya sudah mulai pudar. Sepatu yang dikenakannya tampak usang. Namun wajahnya terlihat bersih dan senyumnya begitu sopan kepada setiap orang yang datang. Tanpa sengaja aku melihat seorang pelanggan lanjut usia kesulitan membawa payung sambil memegang beberapa kantong belanja. Marcel segera menghampirinya. "Biar saya bantu sampai kendaraan, Pak." Pria tua itu tersenyum bahagia. Aku memperhatikan semuanya tanpa berkata apapun. Entah mengapa ada sesuatu yang membuatku tertarik. Bukan karena penampilannya, melainkan karena sikapnya. Setelah hujan reda, aku memesan kopi. Marcel yang mengantarkannya. "Terima kasih, Mbak." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Kamu kerja di sini?" "Iya, membantu saja. Belum punya pekerjaan tetap." Jawabannya sederhana, tanpa dibuat-buat. Kami mengobrol cukup lama sore itu. Aku mengetahui bahwa Marcel adalah lulusan psikologi yang belum mendapatkan pekerjaan tetap. Ia kehilangan ayahnya beberapa tahun sebelumnya sehingga harus membantu ibunya bertahan hidup. Ia bercerita tanpa mengeluh. Tidak ada nada menyalahkan keadaan. Justru ia berkali-kali mengatakan bahwa suatu hari nanti ia ingin memiliki pekerjaan yang layak agar bisa membahagiakan ibunya. Kalimat itu membekas di pikiranku. Beberapa minggu kemudian kami kembali bertemu. Lalu bertemu lagi. Percakapan kami semakin panjang. Aku mulai mengenalnya lebih dekat. Marcel sering mengantarkanku sampai mobil. Kadang ia membawakan makanan sederhana yang dimasaknya sendiri. Ia juga beberapa kali menolak ketika aku ingin memberinya uang. Aku belum pantas menerima bantuan sebanyak itu. Jawaban-jawaban seperti itulah yang membuatku semakin yakin bahwa Marcel bukan pria yang mengejar hartaku. Beberapa sahabatku justru berpikir sebaliknya. Suatu malam kami makan malam bersama. Salah satu sahabatku, Rani, menatapku serius. "Zulfa, kamu yakin sama dia?" Aku tersenyum. "Kenapa memang? Kalian beda dunia. Apa salahnya?" "Aku cuma takut dia berubah kalau nanti hidupnya sudah enak." Aku menggeleng pelan. Marcel bukan orang seperti itu. Temanku yang lain ikut berbicara. "Orang bisa berubah kalau bertemu uang." Aku tertawa kecil. "Kalian terlalu curiga." Mereka akhirnya tidak melanjutkan pembicaraan. Tetapi aku tahu mereka sebenarnya sedang mengkhawatirkanku. Beberapa bulan kemudian Marcel melamarku secara sederhana. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada cincin bernilai fantastis. Hanya sebuah cincin sederhana yang dibelinya dari hasil tabungannya sendiri. "Aku memang belum punya apa-apa," katanya waktu itu. "Tapi aku janji akan bekerja keras untuk menjadi suami yang baik." Aku menerima lamarannya tanpa ragu. Pernikahan kami berlangsung hangat dengan dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Aku tidak pernah mempermasalahkan siapa yang mengeluarkan biaya lebih besar. Bagiku, rumah tangga bukan tentang menghitung siapa yang lebih kaya, melainkan tentang berjalan bersama. Setelah menikah, Marcel tinggal di rumahku. Rumah yang selama bertahun-tahun kubangun melalui kerja keras. Namun aku tidak pernah mengatakan bahwa itu rumahku. Aku selalu berkata, "Rumah kita." Marcel tampak sangat bersyukur. Ia sering membantu merapikan taman.
Sesekali ia memasak makan malam. Ia juga mengantar dan menjemputku jika jadwalku tidak terlalu padat. Kehidupan kami terasa sederhana meski hidup berkecukupan. Aku melihat Marcel mulai merasa kurang percaya diri setiap kali bertemu relasi bisnisku. Ia sering berkata, "Aku belum punya pekerjaan tetap." Rasanya malu kalau ditanya. Aku memahami perasaannya. Karena itu suatu pagi aku mengajaknya berbicara di ruang kerja rumah. Aku ingin menawarkan sesuatu. Marcel menatapku penasaran. "Apa itu?" "Aku ingin kamu bekerja di perusahaan." Wajahnya langsung berubah. "Benarkah?" Aku mengangguk. "Posisi HRD." Ia terlihat terkejut. "Tapi, aku takut orang mengira aku cuma numpang karena jadi suamimu." Aku tersenyum. "Itu memang akan terjadi." "Lalu, tugasmu membuktikan kalau mereka salah." Marcel terdiam cukup lama. Akhirnya ia mengangguk mantap. "Aku akan bekerja sebaik mungkin." Aku benar-benar percaya kepadanya. Aku bahkan meminta seluruh manajemen memperlakukan Marcel sama seperti karyawan lainnya. Tidak ada perlakuan istimewa. Ia harus mengikuti masa percobaan. Harus mengikuti evaluasi. Harus mencapai target. Semua sesuai aturan perusahaan. Hari pertama Marcel bekerja menjadi momen yang membanggakan bagiku. Ia datang paling pagi. Menyapa semua orang dengan ramah. Mempelajari sistem kerja perusahaan dengan sungguh-sungguh. Banyak karyawan mulai menghormatinya karena sikapnya yang rendah hati. Di perusahaan kami juga bekerja seorang wanita bernama Sandra Dewi. Sandra adalah petugas kebersihan yang bertanggung jawab menjaga kebersihan seluruh lantai kantor sekaligus membantu membuatkan kopi atau minuman bagi tamu penting. Usianya sekitar 27 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang murah senyum. Setiap pagi Sandra selalu datang lebih awal daripada sebagian besar karyawan. Lantai kantor selalu mengilap berkat ketelatenannya. Tidak pernah terdengar ia mengeluh meskipun pekerjaannya cukup melelahkan. "Selamat pagi, Bu Zulfa." Sapanya setiap hari sambil sedikit membungkukkan badan. "Pagi juga, Sandra. Sudah saya siapkan kopi favorit Ibu." "Terima kasih." Sandra selalu berbicara sopan kepada siapapun. Jika ada karyawan yang menumpahkan minuman, ia langsung membersihkan tanpa memasang wajah kesal. Kalau ada tamu perusahaan datang, Sandra selalu sigap menyambut mereka dengan senyum ramah. Aku beberapa kali memberikan bonus kepadanya karena dedikasinya. Sandra selalu menjawab dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Bu. Ibu baik sekali." Bagiku, penghargaan sekecil apapun bisa membuat seseorang merasa dihargai. Marcel pun tampak cepat beradaptasi dengan lingkungan kantor. Ia sering berdiskusi dengan para staf HR mengenai sistem rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan karyawan. Sesekali aku melihatnya bercanda dengan karyawan lain saat jam istirahat. Itu membuatku lega. Aku merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Sepulang kerja, kami sering makan malam bersama di rumah. Kami berbagi cerita tentang aktivitas di kantor. Marcel bercerita mengenai kandidat yang diwawancarainya. Aku menceritakan pertemuan dengan klien. Kadang kami tertawa sampai larut malam hanya karena hal-hal sederhana. Di akhir pekan, kami menyempatkan diri menikmati sarapan di taman belakang rumah. Marcel sering berkata bahwa hidupnya berubah sejak bertemu denganku. Sedangkan aku selalu menjawab bahwa kami sama-sama sedang membangun masa depan. Tidak pernah sedikit pun terlintas dalam pikiranku bahwa kehidupan yang tampak begitu damai itu suatu hari akan berubah menjadi badai terbesar dalam hidupku. Saat itu, yang kulihat hanyalah seorang suami yang tampak penuh perhatian, para karyawan yang bekerja dengan tulus, dan seorang petugas kebersihan bernama Sandra Dewi yang selalu menyapa dengan senyum hangat setiap pagi. Rumah kami dipenuhi tawa, kantor berjalan semakin maju, dan masa depan terlihat begitu cerah hingga aku benar-benar percaya bahwa akhirnya aku telah menemukan kebahagiaan yang selama ini kuperjuangkan dengan seluruh hidupku.
Sayangnya, kebahagiaan yang terlihat sempurna seringkali membuat seseorang lupa bahwa kelelahan bisa datang diam-diam, begitu pula pengkhianatan. Dalam beberapa bulan setelah Marcel resmi menjadi HRD di perusahaanku, ritme pekerjaanku semakin padat. Klien bertambah hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kami membuka cabang baru di 2 kota, merekrut puluhan karyawan, dan menangani proyek-proyek besar yang menuntutku hadir hampir di setiap pengambilan keputusan. Aku terbiasa datang ke kantor sebelum pukul 7 pagi dan baru pulang ketika sebagian besar lampu gedung sudah dimatikan. Hampir setiap malam aku masih membuka laptop di ruang kerja rumah, memeriksa laporan keuangan, menyetujui kontrak kerjasama, atau mengikuti rapat daring dengan klien dari luar negeri. Marcel beberapa kali mengingatkanku agar lebih banyak beristirahat. Sayang, jangan terlalu dipaksakan. Perusahaan sudah besar. Kamu punya banyak manajer yang bisa membantu. Aku hanya tersenyum sambil terus mengetik. Aku tahu, tapi aku ingin memastikan semuanya berjalan baik. Waktu itu aku menganggap perhatian Marcel sebagai bentuk kasih sayangnya. Aku bahkan merasa bersyukur memiliki suami yang peduli terhadap kesehatanku. Namun tubuh manusia memiliki batasnya sendiri. Suatu pagi ketika sedang memimpin presentasi di ruang rapat utama, pandanganku tiba-tiba berkunang-kunang. Suara para peserta rapat terdengar semakin jauh. Aku mencoba tetap berdiri, tetapi kakiku melemas. Beruntung salah satu manajer segera menopang tubuhku sebelum aku benar-benar jatuh. Seluruh ruangan langsung panik. Aku dibawa menuju rumah sakit terdekat. Di sanalah aku bertemu kembali dengan sahabat lamaku, Dr. Nadia, seorang dokter penyakit dalam yang telah kukenal sejak masa kuliah. Setelah menjalani berbagai pemeriksaan, Nadia masuk ke ruang rawat sambil membawa hasil laboratorium. Ia duduk di samping tempat tidurku dan menghela napas panjang. Kamu ini memang keras kepala dari dulu. Aku tersenyum tipis. Separah itu. Nadia menggeleng. Bukan penyakit berat. Tekanan darahmu turun karena kelelahan, kurang tidur, stres berkepanjangan, dan pola makanmu berantakan. Aku mengembuskan napas lega. Syukurlah. Namun Nadia justru menatapku serius. Jangan senang dulu. Kalau terus seperti ini, suatu saat tubuhmu benar-benar menyerah. Aku mengangguk pelan. Aku tahu ia benar. Setelah beberapa jam mendapatkan cairan infus dan beristirahat, kondisiku mulai membaik. Namun saat Nadia keluar dari ruangan untuk mengambil beberapa dokumen, aku tanpa sengaja melihat Marcel sedang berbicara di lorong rumah sakit. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Tetapi ekspresi wajahnya berbeda. Wajah yang biasanya penuh kekhawatiran tiba-tiba terlihat datar. Ia berbicara melalui telepon dengan suara pelan. Ketika melihat Nadia kembali mendekat, Marcel buru-buru mengakhiri panggilannya. Saat masuk ke ruang rawat, ia kembali memasang wajah cemas. Sayang, kamu bikin aku takut. Ia menggenggam tanganku erat. Anehnya, untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa pelukannya terasa asing. Perasaan itu hanya muncul sesaat. Aku berusaha mengusirnya dari pikiranku. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Setelah diperbolehkan pulang, aku mencoba mengurangi jam kerja. Namun keadaan perusahaan tidak memungkinkan. Aku tetap harus menghadiri banyak pertemuan penting. Di sisi lain, aku mulai menyadari perubahan kecil pada Marcel. Ia semakin sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Jika ada telepon masuk, ia memilih keluar rumah atau masuk ke ruang kerja sebelum menjawabnya. Saat makan malam, ia lebih sering menunduk menatap layar dibanding mengobrol denganku. Ketika kutanya siapa yang menelepon, jawabannya selalu sama. Urusan kantor. Aku percaya begitu saja. Sampai suatu malam aku terbangun karena haus. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat hendak menuju dapur, aku melihat pintu balkon terbuka sedikit. Di sana Marcel sedang berbicara melalui telepon sambil tersenyum.
Suaranya sangat pelan sehingga aku tidak dapat mendengar isi pembicaraan. Begitu melihatku berdiri di belakang, ia langsung menutup telepon. Belum tidur? Tanyanya cepat. Haus. Oh, tadi ada urusan pekerjaan mendadak. Aku hanya mengangguk. Tetapi entah mengapa, sejak malam itu muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian aku mengajak Nadia makan siang. Setelah mendengarkan ceritaku, ia terdiam cukup lama. Menurutmu aku terlalu curiga? Tanyaku. Nadia tidak langsung menjawab. Aku dokter. Aku terbiasa melihat ekspresi orang ketika keluarganya benar-benar khawatir. Aku menatapnya. Maksudmu? Saat kamu dirawat kemarin, ada beberapa kali aku melihat Marcel keluar sambil tersenyum ketika menerima telepon. Itu bukan ekspresi suami yang sedang takut kehilangan istrinya. Kalimat Nadia membuat dadaku berdebar. Aku mencoba membela Marcel. Mungkin dia sedang menenangkan orang lain. Nadia menggeleng pelan. Aku hanya menyampaikan apa yang kulihat. Pembicaraan itu terus terngiang di kepalaku. Aku mulai memperhatikan setiap perubahan kecil. Marcel semakin sering pulang terlambat dengan alasan rapat divisi HR. Anehnya, ketika kutanya kepada salah satu manajer HR secara tidak langsung, ternyata tidak pernah ada rapat malam selama seminggu terakhir. Aku belum berani mengambil kesimpulan. Aku membutuhkan bukti, bukan dugaan. Beberapa hari kemudian, sebuah ide muncul setelah Nadia kembali memeriksa kesehatanku. Sebenarnya kondisi fisikmu bisa dibuat seolah-olah sangat buruk kalau hanya berdasarkan alat bantu tertentu dan pembatasan informasi kepada keluarga. Ucap Nadia setengah bercanda. Aku langsung menoleh. Maksudmu? Nadia menyadari aku mulai serius. Jangan bilang kamu sedang memikirkan sesuatu. Aku diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Bagaimana kalau aku menguji mereka? Nadia mengernyit. Aku menjelaskan seluruh perubahan sikap Marcel yang semakin membuatku tidak tenang. Semakin lama mendengarkan ceritaku, wajah Nadia berubah serius. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanyanya. Kalau aku salah, aku akan meminta maaf kepada suamiku. Tapi kalau firasatku benar, aku ingin mengetahuinya sebelum semuanya terlambat. Nadia akhirnya menyetujui membantuku dengan syarat sandiwara itu tidak melanggar prosedur medis. Kami menyusun rencana sangat hati-hati. Aku akan kembali masuk rumah sakit dengan alasan kondisiku memburuk akibat kelelahan ekstrim. Informasi kepada keluarga akan dibuat terbatas. Nadia akan menyampaikan bahwa aku mengalami penurunan kesadaran dan harus dirawat intensif di ICU. Secara resmi aku dinyatakan dalam kondisi kritis dan tidak boleh dijenguk terlalu lama. Hanya Nadia dan 2 perawat kepercayaannya yang mengetahui bahwa aku sebenarnya sadar sepenuhnya. Beberapa hari kemudian sandiwara itu dimulai. Aku dibawa menggunakan ambulans dari kantor setelah berpura-pura pingsan. Berita tentang kondisiku langsung menyebar. Para direktur perusahaan, manajer, hingga karyawan berdatangan ke rumah sakit. Tangis terdengar di berbagai sudut lorong ICU. Marcel datang dengan wajah panik. Ia memeluk ibu mertuaku sambil menangis keras. Ya Tuhan, jangan ambil istriku. Tangisnya terdengar begitu meyakinkan hingga beberapa orang ikut menitikkan air mata. Ia bahkan mencium tanganku ketika diizinkan masuk beberapa menit ke ruang ICU. Sayang bangun, aku butuh kamu. Kalau saja aku benar-benar tidak sadar, mungkin aku akan percaya bahwa pria itu sangat mencintaiku. Namun di balik kelopak mata yang sengaja tetap tertutup, aku justru mendengarkan setiap nada suaranya dengan hati yang mulai dipenuhi keraguan. Selama 2 hari pertama, Marcel masih rutin datang bersama beberapa karyawan. Ia terlihat sangat sedih di depan semua orang. Namun memasuki hari ketiga, semuanya berubah drastis. Nadia diam-diam membawa ponselku ke ruang ICU. Dari kamera pengawas rumah yang dapat kuakses, kulihat Marcel lebih sering berada di ruang kerjaku daripada menemaniku.
Ia juga mulai membawa pulang beberapa map dokumen penting perusahaan. Yang membuatku semakin terkejut adalah laporan dari Rio, kepala keamanan perusahaan yang telah bekerja bersamaku hampir 11 tahun. Rio adalah orang yang paling kupercaya setelah kedua orang tuaku meninggal. Ia datang diam-diam menemui Nadia malam itu. Bu Zulfa, saya sudah mengikuti perintah ibu. Aku membuka mata karena hanya kami bertiga yang berada di ruangan. Bagaimana hasilnya? Rio menyerahkan sebuah tablet. Rekaman CCTV kantor menunjukkan Marcel berdiri di pantry bersama Sandra Dewi. Mereka berbicara sangat dekat. Beberapa kali Marcel tersenyum lebar, sesuatu yang tidak pernah lagi kulihat ketika bersamaku dalam beberapa minggu terakhir. Ini baru permulaan, Bu, kata Rio pelan. Sejak ibu dirawat, Pak Marcel beberapa kali meminta Sandra masuk ke ruang HR setelah jam kerja. Dadaku mulai sesak. Namun aku tetap berusaha tenang. Teruskan pengawasan. Rio mengangguk. Atas persetujuanku, ia memasang beberapa kamera tambahan di area yang masih sesuai aturan perusahaan serta menugaskan 2 orang investigator internal mengikuti aktivitas Marcel di luar kantor. Nadia menatapku prihatin. Kamu masih sanggup? Aku menarik napas panjang. Aku harus tahu semuanya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terberat dalam hidupku. Dari balik ruang icu, aku melihat topeng-topeng mulai berguguran satu demi satu. Marcel tidak lagi datang setiap hari. Sebaliknya, teleponnya semakin sering aktif hingga larut malam. Tim investigasi melaporkan bahwa ia beberapa kali bertemu Sandra di sebuah kafe yang letaknya cukup jauh dari kantor. Pertemuan itu selalu dilakukan setelah ia berpamitan kepada keluarga dengan alasan lembur. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin mereka hanya membahas pekerjaan. Namun harapan itu hancur ketika Rio masuk ke ruang icu pada malam ke-7 dengan wajah sangat serius. Ia meletakkan sebuah map coklat di atas meja kecil di samping tempat tidurku. Bu Zulfa, katanya perlahan. Kami baru saja mendapatkan data transaksi kartu kredit perusahaan yang digunakan Pak Marcel. Jantungku berdegup semakin kencang. Rio membuka map itu, memperlihatkan salinan pembelian tiket pesawat internasional. Aku membaca nama demi nama dengan tangan yang mulai gemetar. Tiket pertama atas nama Marcel. Tiket kedua atas nama Sandra Dewi. Tiket ketiga atas nama ibu kandung Marcel. Tujuan penerbangan tertulis jelas dengan huruf-huruf yang seolah menghantam dadaku tanpa ampun. Dubai, Uni Emirat Arab. Babak sandiwara yang kususun untuk menguji kesetiaan suamiku akhirnya mulai memperlihatkan jawaban yang selama ini paling kutakuti. Aku masih menatap salinan tiket pesawat menuju Dubai yang berada di tanganku. Jari-jariku terasa dingin, sementara dadaku dipenuhi campuran rasa kecewa, marah, dan tidak percaya. Selama bertahun-tahun aku membangun perusahaan dengan keringat dan pengorbanan, lalu mempercayakan sebagian tanggung jawab kepada laki-laki yang kucintai. Kini, di saat semua orang mengira aku sedang berjuang antara hidup dan mati di ruang icu, justru terungkap bahwa suamiku sedang merencanakan perjalanan ke luar negeri bersama wanita lain. Aku mengangkat wajah menatap Rio yang masih berdiri di samping tempat tidur. Pastikan semua aktivitas mereka terdokumentasi. Jangan ada satupun bukti yang terlewat. Rio mengangguk mantap. Baik, Bu Zulfa. Tim sudah dibagi menjadi beberapa orang. Ada yang mengikuti sejak keberangkatan, ada yang memantau transaksi keuangan, dan ada yang tetap mengawasi aktivitas di kantor. Aku menarik napas panjang. Jangan bertindak. Biarkan mereka merasa aman. Semakin nyaman mereka, semakin banyak kesalahan yang akan mereka lakukan. Nadia yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan, aku tahu ini menyakitkan. Tapi kamu masih terlihat sangat tenang. Aku tersenyum tipis. Karena sekarang aku tidak sedang mencari alasan untuk memaafkan. Aku sedang mengumpulkan alasan untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang tidak akan bisa mereka bantah. 2 hari kemudian,
Laporan pertama datang tepat saat matahari baru terbit. Rio mengirimkan sebuah folder terenkripsi ke tablet yang berada di ruang ICU. Tanganku sedikit gemetar ketika membukanya. Foto pertama memperlihatkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Marcel mengenakan jaket hitam dan membawa koper berukuran besar. Di sebelahnya berdiri Sandra Dewi dengan pakaian yang jauh lebih mewah daripada biasanya. Rambutnya ditata rapi, tas mahal menggantung di lengannya, sementara wajahnya terus tersenyum ke arah Marcel. Di sisi lain tampak ibu kandung Marcel berjalan santai sambil membawa koper kecil berwarna merah marun. Yang membuat dadaku semakin sesak bukan hanya karena mereka pergi bersama, melainkan karena ekspresi wajah mereka. Tidak ada sedikit pun kesedihan. Tidak ada tanda bahwa mereka baru saja meninggalkan seorang istri yang sedang kritis di ICU. Mereka justru tampak seperti keluarga yang sedang bersiap menikmati liburan impian. Foto berikutnya memperlihatkan Marcel membantu Sandra mengenakan syal karena pendingin ruangan bandara terasa dingin. Mereka tertawa bersama. Di belakang mereka, ibu mertua ikut tersenyum lebar sambil memotret keduanya menggunakan ponsel. Aku memejamkan mata beberapa detik. Seandainya aku benar-benar sedang koma seperti yang mereka yakini, mungkin mereka akan tetap berangkat dengan wajah sebahagia itu. Rio kemudian mengirimkan video pendek dari area ruang tunggu keberangkatan. Marcel dan Sandra duduk berdampingan tanpa menjaga jarak sedikit pun. Ketika ibu Marcel pergi membeli minuman, kamera investigator berhasil menangkap momen ketika Marcel menggenggam tangan Sandra selama beberapa detik. Sandra bahkan menyandarkan kepalanya di bahu laki-laki yang secara hukum masih berstatus suamiku. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku justru berhenti mengalir sejak melihat tiket pesawat beberapa hari sebelumnya. Luka yang terlalu dalam terkadang membuat seseorang tidak lagi mampu menangis. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang perlahan berubah menjadi tekad. Perjalanan mereka menuju Dubai berlangsung hampir 9 jam. Tim investigasi yang bekerja sama dengan rekan bisnis lamaku di sana terus mengirimkan perkembangan secara berkala. Begitu tiba di Dubai, mereka langsung menuju sebuah hotel bintang 5 yang menghadap gedung-gedung pencakar langit. Foto-foto lobi hotel memperlihatkan interior mewah dengan lampu kristal besar dan lantai marmer mengilap. Marcel tampak berdiri di meja resepsionis sambil menyerahkan kartu pembayaran. Rio kemudian mengirimkan salinan mutasi transaksi. Aku langsung mengenali 4 digit terakhir nomor kartu itu. Itu adalah kartu kredit perusahaan yang hanya boleh digunakan untuk kebutuhan operasional penting. Nilai transaksi check-in hotel mencapai puluhan juta rupiah. Aku menggigit bibir bawah. Jadi kamu bahkan tidak malu memakai uang perusahaan untuk menyenangkan selingkuhanmu? Gumamku lirih. Tidak berhenti di situ, dalam waktu 2 hari muncul transaksi-transaksi lain. Restoran mewah, toko pakaian desainer, sewa kendaraan premium, perhiasan. Semua dibayar menggunakan fasilitas perusahaan yang selama ini kuberikan kepada Marcel sebagai bagian dari tugasnya sebagai HRD yang sering menemui klien. Ia benar-benar merasa semua itu sudah menjadi miliknya. Hari ketiga di Dubai ternyata menjadi puncak dari semua pengkhianatan itu. Rio menghubungiku melalui panggilan video terenkripsi. Bu, hari ini Sandra berulang tahun. Aku mengangguk pelan. Teruskan. Beberapa menit kemudian layar tablet menampilkan video dari sebuah restoran mewah di puncak gedung dengan pemandangan kota Dubai pada malam hari. Lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan. Meja makan dihiasi bunga mawar putih dan lilin-lilin kecil. Sandra mengenakan gaun merah elegan. Marcel memakai jas hitam yang sangat kukenal karena jas itu kubelikan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Hatiku terasa seperti diremas. Di hadapan mereka berdiri sebuah kue ulang tahun bertingkat. Para pelayan menyanyikan lagu ulang tahun sambil bertepuk tangan. Marcel berdiri, lalu mengambil sebuah kotak kecil berwarna biru tua dari sakunya. Ia membukanya perlahan. Sebuah kalung berlian berkilau di bawah cahaya lampu restoran. Sandra menutup mulutnya sambil berpura-pura terkejut. Ini buat kamu,
Ujar Marcel dalam rekaman suara yang cukup jelas. Mulai sekarang aku ingin semua ulang tahunmu dirayakan bersamaku. Sandra langsung memeluknya erat tanpa memedulikan orang-orang di sekitar mereka. Tepuk tangan terdengar dari beberapa tamu restoran. Namun pengkhianatan yang paling menyakitkan justru terjadi beberapa menit kemudian. Ibu mertua berdiri sambil membawa sebuah kotak perhiasan lain. Ia tersenyum sangat hangat kepada Sandra. "Nak Sandra," katanya, "terimalah hadiah ini dari ibu." Sandra membuka kotak itu. Sebuah gelang emas dengan desain mewah tampak berkilau. "Terima kasih, Bu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Lalu kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. "Sejak pertama bertemu, ibu sudah merasa kamu lebih pantas menjadi istri Marcel daripada Zulfa. Kamu perempuan yang tahu cara menghormati laki-laki. Semoga suatu hari nanti kamu benar-benar menjadi menantu ibu." Marcel tidak membantah, tidak menghentikan ibunya. Bahkan ia justru tersenyum sambil menggenggam tangan Sandra. 3 orang itu kemudian berfoto bersama. Seorang pelayan membantu mengambil gambar keluarga kecil yang tampak begitu bahagia. Aku mematikan layar tablet beberapa detik. Ruangan itu mendadak terasa sangat sunyi. Nadia yang berada di dekatku menggenggam bahuku. "Kalau kamu ingin menangis, menangislah." Aku menggeleng pelan. "Tidak." "Kenapa?" Aku menatap langit-langit ruangan. Air mata hanya akan membuat mereka merasa berhasil menghancurkanku. Nadia tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu aku justru meminta Rio melanjutkan investigasi lebih dalam terhadap keuangan perusahaan. "Aku yakin ini bukan hanya soal perselingkuhan," kataku. "Orang yang berani menggunakan uang perusahaan untuk liburan pasti sudah pernah melakukannya sebelumnya." Dugaan itu ternyata benar. 2 auditor internal mulai memeriksa seluruh transaksi yang disetujui Marcel selama setahun terakhir. Hasilnya mengejutkan. Terdapat puluhan pembayaran fiktif untuk pelatihan karyawan yang tidak pernah dilaksanakan. Ada vendor rekrutmen yang ternyata hanya perusahaan cangkang. Bonus perekrutan dibayarkan kepada nama-nama yang tidak pernah bekerja di perusahaan. Nilainya memang tidak terlalu besar jika dilihat satu persatu, tetapi setelah dijumlahkan angkanya mencapai miliaran rupiah. Rio kemudian menemukan rekening tujuan dari beberapa transaksi tersebut. Sebagian dana ternyata mengalir ke rekening pribadi yang dikendalikan oleh orang kepercayaan Marcel. Aku hanya menghela napas pelan. "Sudah berapa lama?" Rio membuka berkas berikutnya. "Kemungkinan sekitar 11 bulan, Bu. Dimulai beberapa bulan setelah Pak Marcel diangkat menjadi HRD." Aku tersenyum pahit. Jadi saat aku masih sibuk mempercayainya sepenuh hati, ia sudah mulai menguras perusahaan yang kubangun bertahun-tahun. Penyelidikan semakin berkembang. Ternyata Marcel tidak bekerja sendirian. Beberapa staf HR yang baru direkrut ternyata sangat loyal kepadanya. Salah satunya sengaja memanipulasi data absensi. Ada pula yang membantu membuat laporan biaya perjalanan dinas palsu. Bahkan seorang staf keuangan diduga menerima imbalan agar tidak mempertanyakan transaksi-transaksi mencurigakan. Rio memperlihatkan foto pertemuan mereka di sebuah kafe beberapa minggu sebelum aku dirawat. Wajah-wajah itu tampak akrab. Aku mengenali semuanya. Mereka adalah orang-orang yang setiap pagi masih menyapaku dengan senyum dan memanggilku, Bu Zulfa. Kini semuanya mulai masuk ke dalam daftar orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku tidak terburu-buru mengambil tindakan. Justru semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin kuat posisiku nanti. Tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk berdalih. Semua transaksi memiliki jejak digital. Semua perjalanan tercatat. Semua percakapan mulai dikumpulkan secara sah melalui investigator profesional. Ketika laporan terakhir malam itu selesai kubaca, aku menutup map berisi bukti-bukti tersebut dengan sangat pelan. Nadia memperhatikanku dari kursinya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya. Aku tersenyum.
Untuk pertama kalinya sejak sandiwara Icu dimulai, senyum itu terasa tulus, tetapi bukan karena bahagia. Senyum itu lahir dari keyakinan bahwa seluruh kepingan puzzle akhirnya mulai tersusun sempurna. Marcel, Sandra, ibu mertuaku, dan orang-orang yang ikut mengkhianatiku masih menikmati gemerlap lampu Dubai. Mereka mengira aku sedang terbaring tak berdaya, menunggu ajal di ruang Icu. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa mereka, setiap transaksi mereka, setiap pelukan mereka, dan setiap kata penghinaan yang mereka ucapkan justru sedang menjadi senjata yang akan menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Aku menatap layar tablet yang menampilkan foto terakhir mereka sedang tersenyum di depan gedung Burj Khalifa, lalu perlahan menutupnya sambil berkata dengan suara tenang, "Nikmatilah liburan kalian sepuasnya, karena waktuku untuk membalas semuanya hampir tiba." Kalimat itu masih terngiang di dalam pikiranku ketika layar tablet perlahan menghitam. Untuk pertama kalinya sejak semua kebohongan Marcel mulai terbongkar, aku tidak lagi merasa menjadi korban. Aku merasa kembali menjadi diriku sendiri, perempuan yang selama bertahun-tahun membangun perusahaan dari nol, menghadapi krisis, menegosiasikan kontrak bernilai miliaran rupiah, dan mengambil keputusan besar tanpa pernah bergantung kepada siapapun. Kali ini, lawan yang harus kuhadapi bukan pesaing bisnis, melainkan orang-orang yang kuberi tempat di dalam hidupku. Dan mereka akan belajar bahwa kesalahan terbesar mereka bukanlah berselingkuh, melainkan mengira aku akan tetap diam. Keesokan paginya, Dr. Nadia datang ke ruang Icu membawa map berwarna biru. Di dalamnya terdapat surat hasil pemeriksaan medis terbaru yang menyatakan bahwa kondisiku telah stabil. "Kamu sebenarnya sudah bisa pulang sejak 2 hari lalu," katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk. Tapi sandiwara ini belum selesai. Nadia menatapku beberapa saat. "Kamu yakin sanggup menghadapi semuanya?" Aku menarik napas panjang. Aku lebih takut hidup bersama pengkhianat daripada menghadapi kenyataan. Malam harinya, tepat pukul 11, ketika lorong rumah sakit mulai sepi, rencana tahap berikutnya dijalankan. Aku tidak keluar melalui pintu utama. Rio sudah menyiapkan jalur khusus melalui area parkir belakang rumah sakit yang biasa digunakan kendaraan operasional. Nadia mengatur agar data administrasiku tetap menunjukkan bahwa aku masih berada di ruang Icu. 2 perawat kepercayaannya bergantian mengawasi ruangan agar tidak ada keluarga atau karyawan yang menyadari tempat tidur itu sesungguhnya sudah kosong. Semua berjalan sesuai rencana. Aku mengenakan jaket hitam, masker, topi, dan kacamata agar wajahku sulit dikenali. Mobil Rio sudah menunggu. Begitu pintu tertutup, aku menoleh ke arah gedung rumah sakit yang perlahan menjauh. Secara resmi, Zulfa masih terbaring koma. Namun kenyataannya, Zulfa sedang kembali mengambil alih kehidupannya. Kami tidak menuju rumah. Kami langsung menuju sebuah gedung perkantoran kecil milik anak perusahaan yang selama ini jarang digunakan. Tempat itu dipilih karena hampir tidak ada seorang pun dari jajaran manajemen utama yang mengetahui lokasi rapat tersebut. Di ruang rapat telah menunggu beberapa orang yang selama bertahun-tahun menjadi orang kepercayaanku. Pak Haris selaku komisaris utama. Bu Ratna, kepala divisi hukum. 2 auditor independen. Rio, serta seorang akuntan forensik yang memang khusus menangani kasus dugaan penggelapan perusahaan. Begitu aku masuk, seluruh ruangan berdiri. Mereka tampak terkejut melihatku dalam keadaan sehat. Pak Haris mengembuskan napas lega. "Syukur kepada Tuhan, akhirnya ibu baik-baik saja." Aku tersenyum kecil. "Terima kasih. Tapi mulai malam ini kita tidak membahas kesehatan saya." Aku meletakkan beberapa map di atas meja. Kita membahas pengkhianatan. Suasana langsung berubah serius. Lampu proyektor dinyalakan. Satu demi satu bukti ditampilkan. Foto-foto Marcel bersama Sandra. Rekaman CCTV. Data transaksi. Transfer mencurigakan. Perjalanan ke Dubai. Video pesta ulang tahun Sandra.
Sampai rekaman ucapan ibu mertua yang menyebut Sandra lebih pantas menjadi menantu. Tidak ada seorang pun yang berbicara selama beberapa menit. Pak Haris akhirnya menggeleng pelan. Saya mengenal perusahaan ini sejak masih menyewa ruko kecil. Tatapannya tertuju kepadaku. Saya tidak menyangka orang yang ibu percaya justru seperti ini. Aku tetap tenang. Karena itu saya mengumpulkan bapak dan ibu semua. Bu Ratna membuka laptopnya. Kami sudah mempelajari sebagian dokumen. Bagaimana hasilnya? Kalau seluruh bukti ini benar, bukan hanya perselingkuhan. Ia berhenti sejenak. Ini sudah masuk dugaan tindak pidana penggelapan, penyalahgunaan jabatan, pemalsuan dokumen perusahaan, dan penyalahgunaan fasilitas korporasi. Aku mengangguk pelan. Itulah alasan saya tidak ingin bertindak hanya karena emosi. Aku menunjuk layar. Saya ingin mereka jatuh karena fakta. Rapat berlangsung hingga dini hari. Seluruh transaksi keuangan Marcel selama 11 bulan terakhir diperiksa satu persatu. Semakin dalam audit dilakukan, semakin mengejutkan hasilnya. Dana perekrutan karyawan dimanipulasi. Biaya pelatihan fiktif. Vendor palsu. Perjalanan dinas yang ternyata hanya liburan pribadi. Bonus perekrutan dialihkan ke rekening lain. Beberapa pembayaran dilakukan pada hari libur ketika kantor bahkan tidak beroperasi. Akuntan forensik menghitung total kerugian sementara. Angkanya membuat seluruh ruangan terdiam. Lebih dari 4 miliar rupiah. Aku memejamkan mata beberapa detik. 4 miliar. Bukan hanya uang. Di balik angka itu ada kepercayaan yang kuhancurkan sendiri karena memberikan akses kepada orang yang salah. Pak Haris menatapku prihatin. Ibu. Aku mengangkat tangan. Tidak apa-apa. Lalu aku tersenyum tipis. Kalau mereka bisa mengambil sebanyak itu tanpa saya sadari, berarti saya juga bisa mengambil semuanya kembali tanpa mereka sadari. Ucapan itu langsung menjadi awal pelaksanaan tahap berikutnya. Pagi harinya, sebelum jam operasional bank dimulai, Bu Ratna telah mengirimkan seluruh dokumen resmi kepada pihak perbankan. Sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus direktur utama, aku memiliki hak penuh untuk membatasi akses terhadap rekening perusahaan. Tepat pukul 8:15. Seluruh rekening operasional yang sebelumnya dapat diakses Marcel resmi dibekukan. Hak otorisasi digitalnya dicabut. Token transaksi dinonaktifkan. Seluruh tanda tangan elektronik tidak lagi berlaku. Jika saat itu Marcel mencoba melakukan pembayaran dari Dubai, sistem hanya akan menampilkan satu kalimat sederhana. Akses ditolak. Belum selesai. Aku kemudian menghubungi pihak penerbit kartu kredit perusahaan. Mulai detik ini seluruh kartu atas nama Marcel dinonaktifkan. Petugas melakukan verifikasi. Beberapa menit kemudian terdengar jawaban. Permintaan telah diproses. Aku mengakhiri panggilan. Senyum kecil muncul di wajahku. Aku membayangkan betapa terkejutnya Marcel ketika nanti mencoba membayar makan siang atau belanja menggunakan kartu yang selama ini ia anggap sebagai dompet pribadinya. Namun balas dendamku tidak berhenti di sana. Pak Haris menyerahkan sebuah map berisi keputusan direksi. Apa sudah siap? Aku membukanya. Di halaman pertama tertulis jelas. Surat keputusan pemberhentian Marcel dari jabatan HRD. Alasannya lengkap. Pelanggaran etika. Penyalahgunaan wewenang. Indikasi penggelapan. Pelanggaran kebijakan perusahaan. Seluruh hak akses sistem. Email perusahaan. Database karyawan. Akun administrasi. Semuanya akan dinonaktifkan tepat sebelum pesawatnya mendarat di Indonesia. Aku menandatangani surat itu tanpa ragu. Tidak ada sedikit pun tangan ini bergetar. Yang kurasakan hanyalah kelegaan. Marcel mendapatkan jabatan itu bukan karena kemampuannya semata, melainkan karena aku percaya kepadanya. Kini kepercayaan itu sudah habis. Maka jabatan itu pun ikut berakhir. Bu Ratna kemudian menggeser map berikutnya.
Ini untuk Sandra Dewi. Aku membukanya. Surat pemutusan hubungan kerja. Statusnya bukan semata karena dugaan hubungan pribadi dengan atasan, melainkan karena hasil audit menemukan Sandra ikut menikmati fasilitas perusahaan secara tidak sah, menerima hadiah dari dana perusahaan, serta beberapa kali menggunakan kendaraan operasional tanpa izin. Semua memiliki bukti. Tidak ada satupun keputusan yang dibuat tanpa dasar. Aku menandatangani surat itu. Simpan dulu. Belum dikirim. Belum. Aku tersenyum. Aku ingin melihat ekspresi mereka ketika menerimanya secara langsung. Semua orang di ruangan saling berpandangan. Mereka mulai memahami seperti apa rencana besarku. Rio kemudian membuka pembahasan berikutnya. Bu, bagaimana dengan rumah? Aku menatapnya. Sudah dicek. Rio mengangguk. Status sertifikat tetap atas nama ibu sepenuhnya. Aku memang tidak pernah memindahkan kepemilikan rumah itu. Sejak awal rumah tersebut kubeli sebelum menikah menggunakan hasil usahaku sendiri. Marcel hanya tinggal di sana sebagai suami. Secara hukum, ia tidak memiliki hak kepemilikan atas bangunan tersebut. Aku tersenyum tipis. Bagus. Rio kembali bertanya. Apa perintah berikutnya? Aku menjawab tanpa ragu. Ganti semuanya. Maksud ibu. Sidik jari. Kode pintu. Kunci digital. Kartu akses garasi. Sistem alarm. Semuanya. Rio mencatat satu persatu. Selesaikan sebelum mereka pulang. Hari itu juga, tim keamanan bekerja sejak siang hingga malam. Teknisi mengganti seluruh sistem keamanan rumah. Seluruh sidik jari yang tersimpan dihapus. Kode akses baru hanya diberikan kepadaku, Rio, dan 2 orang petugas keamanan senior. Marcel tidak lagi memiliki jalan masuk. Begitu pula ibunya. Aku juga memerintahkan agar seluruh barang berharga milik perusahaan yang berada di rumah segera dipindahkan. Laptop kantor, dokumen, server cadangan, hard disk, semuanya diamankan. Aku tidak ingin memberi kesempatan sekecil apapun kepada Marcel untuk menghilangkan barang bukti setelah kembali nanti. Malam itu aku akhirnya pulang ke rumah untuk pertama kalinya sejak sandiwara Icu dimulai. Rumah yang biasanya terasa hangat kini terasa sunyi. Aku berjalan perlahan melewati ruang tamu. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Aku berhenti cukup lama di depannya. Dalam foto itu, Marcel tersenyum sangat tulus. Atau mungkin aku yang dulu terlalu percaya sehingga menganggap senyum itu tulus. Tanpa berpikir panjang, aku melepas bingkai foto tersebut. Kubuka perlahan. Lalu kusimpan ke dalam kardus. Aku tidak membuangnya. Aku hanya tidak ingin lagi melihat kebohongan setiap kali melewati ruang tamu. Keesokan harinya, laporan dari Rio kembali datang. Bu. Aku mengangkat kepala. Mereka masih di Dubai. Lalu, besok malam mereka pulang. Aku mengambil tablet. Di sana terdapat jadwal penerbangan lengkap. Nomor penerbangan. Jam keberangkatan. Jam kedatangan. Mereka dijadwalkan mendarat di Indonesia sekitar pukul 8 malam. Aku membaca informasi itu perlahan. Mereka masih tertawa. Masih berbelanja. Masih berfoto di berbagai tempat wisata. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa dalam beberapa jam ke depan, seluruh kehidupan yang selama ini mereka nikmati akan berubah total. Mereka tidak tahu rekening sudah dibekukan. Mereka tidak tahu kartu kredit telah dinonaktifkan. Mereka tidak tahu jabatan Marcel sudah resmi dicabut. Mereka tidak tahu surat pemecatan Sandra telah ditandatangani. Mereka juga tidak tahu bahwa rumah yang selama ini mereka anggap tempat kembali kini telah menutup seluruh akses bagi mereka. Aku menutup tablet itu perlahan, lalu menatap jam dinding yang terus bergerak menuju hari kepulangan mereka. Di langit, pesawat yang membawa Marcel, Sandra,
Dan ibu mertuaku memang belum lepas landas dari Dubai, tetapi seluruh jalan pulang mereka ke kehidupan lama sesungguhnya sudah tertutup rapat tanpa mereka sadari. Sementara mereka masih menikmati kursi kelas bisnis dan membayangkan akan kembali ke Indonesia dengan membawa koper penuh barang belanjaan, aku sudah duduk tenang di ruang kerja rumahku bersama Rio, Bu Ratna, dan 2 orang pengacara perusahaan. Di atas meja tersusun rapi berbagai dokumen yang akan mengakhiri sandiwara terbesar dalam hidupku. Surat pemberhentian Marcel sebagai HRD, surat pemutusan hubungan kerja Sandra Dewi, hasil audit forensik, bukti transfer dana, rekaman CCTV, foto-foto dari Dubai, hingga laporan investigator yang telah disusun secara kronologis. Semuanya lengkap. Tidak ada celah sedikit pun bagi mereka untuk mengelak. Sore itu Rio menerima pemberitahuan bahwa pesawat yang mereka tumpangi mendarat tepat waktu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka sudah tiba. Bu, lapornya. Aku mengangguk pelan. Mulai tahap terakhir. Rio langsung memberi isyarat kepada timnya. Sementara itu, tanpa disadari Marcel, seluruh fasilitas yang selama ini dinikmatinya telah berhenti berfungsi. Di area kedatangan bandara, Marcel berjalan paling depan sambil mendorong troli berisi koper-koper mewah. Sandra berjalan di sampingnya dengan wajah penuh kebanggaan. Tas bermerek yang baru dibelinya masih menggantung di lengan. Ibu Marcel tampak tersenyum lebar sambil bercerita tentang betapa indahnya liburan mereka kepada seorang kerabat melalui panggilan video. Liburannya luar biasa, kata Ibu Marcel sambil tertawa. Sandra memang membawa keberuntungan. Ucapan itu terekam jelas oleh investigator yang terus mengikuti mereka. Begitu keluar dari area kedatangan, Sandra berhenti di sebuah butik bebas bea untuk membeli parfum. Marcel mengeluarkan kartu kredit perusahaan yang selama ini selalu digunakannya. Ia menyerahkannya kepada kasir dengan penuh percaya diri. Beberapa detik kemudian, kasir mengangkat wajah. "Maaf, Pak, kartunya ditolak." Marcel tampak heran. "Coba lagi." Kasir menggesek kembali. Hasilnya sama. Transaksi tidak dapat diproses. Marcel tertawa kecil. Mungkin jaringan. Ia mengeluarkan kartu kedua. Ditolak. Kartu ketiga. Tetap ditolak. Wajah Marcel mulai berubah. Sandra yang semula santai ikut terlihat gelisah. "Mungkin limitnya habis?" bisiknya. Marcel menggeleng. Mustahil. Ia tidak tahu bahwa seluruh kartu itu sudah tidak memiliki akses sejak sehari sebelumnya. Dengan wajah menahan malu, akhirnya Marcel membayar menggunakan uang tunai yang tersisa di dompetnya. "Itu pasti cuma gangguan sistem," katanya meyakinkan Sandra. Namun gangguan itu ternyata baru permulaan. Mereka keluar menuju area penjemputan. Mobil mewah perusahaan yang biasanya selalu siap menunggu tidak terlihat. Marcel segera menelepon sopir pribadi. Nomor itu tidak aktif. Ia mencoba menghubungi staf operasional. Tidak diangkat. Aneh sekali. Sandra mulai tampak cemas. "Lalu kita naik apa?" Tak lama kemudian, sebuah mobil derek melintas di depan mereka sambil membawa sedan hitam yang sangat dikenali Marcel. "Itu, mobil kantor, Mas." Marcel langsung berdiri. Benar. Mobil yang biasa digunakannya setiap hari sedang berada di atas kendaraan derek. Rio yang berada tidak jauh dari lokasi sengaja meminta investigator merekam semuanya. Seorang petugas leasing yang sedang berada di lokasi menjelaskan kepada Marcel. "Maaf, Pak. Kendaraan ini sudah ditarik berdasarkan permintaan pemilik perusahaan." Marcel berusaha menjelaskan. "Ini kendaraan operasional saya." Petugas itu menggeleng. "Bukan lagi." Tanpa bisa berbuat apa-apa, Marcel hanya mampu melihat mobil itu dibawa pergi. Wajahnya mulai pucat. Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka akhirnya memesan taksi daring menuju rumah. Sepanjang perjalanan, Marcel berkali-kali mencoba membuka aplikasi perbankan. Seluruh akses akunnya telah diblokir. Ia mencoba masuk ke email perusahaan.
Akun sudah dinonaktifkan. Ia menelepon bagian IT. Tidak ada yang menjawab. Dadanya mulai dipenuhi rasa tidak tenang. Namun ia masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu hanyalah kesalahan administrasi. Taksi akhirnya berhenti di depan rumah. Rumah yang selama ini mereka tinggali. Marcel turun lebih dulu sambil menarik koper. Ia berjalan menuju pintu utama. Dengan percaya diri ia menempelkan sidik jarinya pada sensor. Akses ditolak. Ia mencoba lagi. Tetap gagal. Sekali lagi. Masih sama. Sandra mulai menatapnya bingung. Mas, kenapa? Marcel mencoba memasukkan kode lama. Sensor berbunyi pendek. Kode tidak dikenal. Saat itulah dua petugas keamanan mendekat. Selamat malam, Pak. Marcel langsung berkata, kenapa sistemnya error? Petugas itu menjawab tenang. Tidak ada error, Pak. Maksudnya, sistem memang sudah diganti. Marcel mengerutkan dahi. Siapa yang menyuruh? Pemilik rumah. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Marcel mulai meninggikan suara. Aku suaminya. Petugas keamanan tetap bersikap profesional. Maaf, Pak. Kami menjalankan perintah pemilik. Tak lama kemudian Rio keluar dari dalam rumah membawa dua map besar. Ia berdiri tepat di depan Marcel. Selamat datang kembali di Indonesia. Marcel langsung menatap tajam. Rio? Apa semua ini? Rio menyerahkan map pertama. Surat pemberhentian Bapak sebagai HRD. Marcel membukanya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Ini tidak mungkin. Rio kemudian menyerahkan map kedua kepada Sandra. Dan ini surat pemutusan hubungan kerja saudari Sandra Dewi. Sandra langsung membacanya. Tangannya mulai bergetar. Dipecat? Rio mengangguk. Efektif sejak kemarin. Belum sempat mereka mencerna semuanya, sebuah mobil lain berhenti di depan rumah. Beberapa orang turun membawa koper kecil. Mereka adalah orang tua dan kakak Sandra. Wajah mereka tampak sangat marah. Sandra membeku. Ayah. Ayah Sandra melangkah cepat. Dengan wajah penuh kecewa ia melemparkan beberapa lembar foto ke tanah. Foto-foto Sandra dan Marcel saat berpelukan di Dubai. Foto pesta ulang tahun. Foto di depan Burj Khalifa. Foto ketika bergandengan tangan di bandara. Kamu memalukan keluarga? Bentak ayah Sandra. Sandra langsung menangis. Bukan seperti yang ayah pikirkan. Masih mau bohong. Ibunya ikut menangis. Kami selama ini bangga kamu bekerja pada Bu Zulfa. Ternyata kamu menghancurkan rumah tangga orang. Sandra terduduk di halaman rumah sambil menangis histeris. Seluruh tetangga mulai memperhatikan keributan itu. Beberapa di antara mereka bahkan mulai merekam menggunakan ponsel. Ibu Marcel yang sejak tadi diam akhirnya melangkah maju. Ia tidak lagi terlihat angkuh seperti ketika berada di Dubai. Wajahnya berubah pucat. Dengan suara bergetar ia berkata, Rio, panggil Zulfa. Rio tidak menjawab. Beberapa detik kemudian pintu rumah perlahan terbuka. Semua orang langsung menoleh. Aku melangkah keluar dengan pakaian formal berwarna putih. Wajahku sehat. Langkahku tegap. Tidak ada selang infus. Tidak ada kursi roda. Tidak ada wajah orang yang baru saja koma. Marcel membeku. Matanya membelalak seolah melihat hantu. Zulfa. Sandra ikut terkejut. Bu Zulfa. Ibu mertua bahkan mundur beberapa langkah. Kamu bukannya. Aku tersenyum tipis. Suasana benar-benar sunyi. Marcel menatapku tanpa berkedip. Itu, semua sandiwara. Aku mengangguk pelan. Sandiwara kecil untuk melihat siapa yang benar-benar mendoakan kesembuhanku. Aku melangkah semakin dekat. Dan ternyata hasilnya jauh lebih menarik daripada yang kubayangkan. Marcel mulai panik. Sayang, dengarkan aku dulu.
Aku mengangkat tangan. Jangan. Rio langsung menyerahkan sebuah tablet kepadaku. Aku menekan tombol pertama. Video Marcel menggenggam tangan Sandra di bandara muncul di layar. Video kedua. Pelukan mereka di restoran. Video ketiga. Ucapan ibu mertua. Sandra lebih pantas menjadi menantuku daripada Zulfa. Wajah ibu mertua langsung pucat. Aku membuka map berikutnya. Ini bukti transaksi hotel. Kubuka halaman lain. Ini pembelian perhiasan. Halaman berikutnya. Ini pembayaran restoran. Lalu setumpuk laporan audit. Dan ini penggelapan dana perusahaan selama 11 bulan. Marcel mulai mundur perlahan. Itu bisa dijelaskan. Tentu. Aku tersenyum. Nanti jelaskan kepada penyidik. Saat itu juga terdengar suara sirene dari kejauhan. 2 mobil polisi berhenti di depan rumah. Beberapa penyidik turun bersama tim dari unit tindak pidana ekonomi. Salah seorang penyidik menghampiriku. Selamat malam, Bu Zulfa. Aku menyerahkan seluruh dokumen. Semua bukti sudah lengkap. Penyidik membukanya sekilas lalu mengangguk. Kami akan melakukan pemeriksaan. Marcel langsung panik. Tunggu. Ini urusan keluarga. Penyidik menatapnya datar. Kalau hanya perselingkuhan, mungkin benar. Ia mengangkat map audit. Tapi dugaan penggelapan dana perusahaan bukan lagi urusan keluarga. Marcel mencoba mendekat kepadaku. Zulfa, tolong. Aku menatapnya tanpa sedikit pun rasa iba. Dulu aku memberimu pekerjaan. Dulu aku memberimu rumah. Dulu aku memberimu kepercayaan. Aku berhenti sejenak. Dan kamu membalas semuanya dengan pengkhianatan. Penyidik kemudian mempersilakan Marcel ikut untuk memberikan keterangan. Meski belum dinyatakan bersalah, proses hukum resmi dimulai berdasarkan laporan dan bukti yang telah kukumpulkan. Sandra terus menangis di pelukan ibunya. Ibu mertuaku tiba-tiba berlutut di hadapanku. Zulfa, maafkan kami, tolong cabut laporannya. Aku memandang wanita yang beberapa hari lalu dengan bangga menyebut Sandra lebih pantas menjadi menantunya. Maaf memang bisa diberikan. Aku menghela napas pelan. Tapi tanggung jawab tidak bisa dihapus hanya karena penyesalan. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik masuk ke dalam rumah. Dari balik pintu yang perlahan tertutup, aku masih sempat melihat Marcel menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya sebelum penyidik mengantarnya menuju mobil polisi. Kali ini ia bukan lagi HRD yang dihormati banyak orang, bukan pula suami yang pernah kubela di hadapan teman-temanku. Malam itu, ia hanya seorang terlapor yang harus mempertanggungjawabkan semua pilihan buruknya di hadapan hukum. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku ketika mobil polisi yang membawa Marcel perlahan menghilang dari depan rumah. Untuk pertama kalinya sejak sandiwara Icu dimulai, aku menarik napas panjang tanpa merasakan beban yang menghimpit dada. Aku tidak merasa menang karena melihat seseorang ditangkap. Aku hanya merasa lega karena akhirnya kebenaran tidak lagi harus kusembunyikan. Selama ini aku bukan sedang merancang balas dendam karena patah hati, melainkan sedang memastikan bahwa setiap kebohongan dibalas dengan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak malam itu, proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Aku menyerahkan semuanya kepada penyidik, auditor, dan tim hukum perusahaan. Tidak ada rekayasa. Tidak ada fitnah. Yang berbicara hanyalah bukti. Beberapa minggu kemudian, berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke pengadilan. Sidang pertama menarik perhatian banyak media karena kasus itu melibatkan dugaan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar yang dilakukan oleh seorang pejabat internal terhadap perusahaan milik istrinya sendiri. Banyak wartawan menunggu di luar ruang sidang. Beberapa kamera televisi merekam setiap orang yang datang. Aku memilih hadir dengan pakaian sederhana berwarna krem. Tidak ada riasan berlebihan. Tidak ada perhiasan mencolok. Aku datang bukan untuk mencari perhatian,
melainkan untuk memenuhi kewajibanku sebagai pelapor sekaligus saksi. Marcel memasuki ruang sidang dengan mengenakan pakaian tahanan yang rapi. Wajahnya jauh berbeda dibanding laki-laki yang pernah menemaniku menikmati sarapan di taman belakang rumah. Berat badannya turun cukup banyak. Tatapannya tidak lagi penuh percaya diri. Sesekali ia mencoba melihat ke arahku, tetapi aku tidak membalas pandangannya. Bagiku, semua penjelasan yang seharusnya ia sampaikan sudah terlambat. Kesempatan untuk berkata jujur telah lama ia buang ketika memilih berbohong setiap hari. Jaksa membacakan dakwaan secara rinci. Penyalahgunaan jabatan sebagai HRD. Penggunaan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dugaan penggelapan dana melalui vendor fiktif. Manipulasi laporan perjalanan dinas. Penyalahgunaan kartu kredit perusahaan. Semua dijelaskan satu persatu disertai bukti dokumen, rekaman transaksi, hasil audit independen, dan keterangan saksi. Setiap angka yang dibacakan membuat ruang sidang semakin sunyi. Tim kuasa hukum Marcel memang mencoba memberikan pembelaan. Mereka berpendapat bahwa beberapa transaksi dilakukan atas persetujuan lisan. Namun argumen itu runtuh ketika auditor menunjukkan sistem persetujuan perusahaan yang mewajibkan semua pengeluaran bernilai besar mendapatkan otorisasi digital dariku sebagai direktur utama. Rekaman sistem menunjukkan bahwa beberapa transaksi menggunakan akun yang telah dimanipulasi tanpa sepengetahuanku. Ahli digital forensik juga menjelaskan adanya akses yang dilakukan secara tidak sah terhadap beberapa dokumen internal perusahaan. Aku kemudian dipanggil sebagai saksi. Dengan tenang aku menjelaskan bagaimana awalnya Marcel kuangkat menjadi HRD bukan karena hubungan keluarga semata, melainkan karena aku percaya ia mampu berkembang. Aku juga menjelaskan bahwa seluruh fasilitas yang diterimanya diberikan untuk mendukung pekerjaan, bukan untuk membiayai perjalanan pribadi ke luar negeri. Jaksa kemudian memperlihatkan foto-foto dari Dubai di layar ruang sidang. Marcel bersama Sandra. Pesta ulang tahun. Hotel mewah. Perhiasan. Tagihan restoran. Rekaman CCTV bandara. Semuanya ditampilkan tanpa ada yang disembunyikan. Suasana ruang sidang kembali hening ketika video ucapan Ibu Marcel diputar. Sandra lebih pantas menjadi menantuku daripada Zulfa. Kalimat itu membuat beberapa pengunjung sidang saling berpandangan. Aku tidak menoleh ke arah ibu mertuaku yang duduk di bangku pengunjung. Dari sudut mataku, aku hanya melihat kepalanya terus tertunduk sejak sidang dimulai. Persidangan berlangsung selama beberapa kali agenda. Saksi demi saksi dihadirkan. Auditor menjelaskan kerugian perusahaan. Investigator memaparkan kronologi perjalanan ke Dubai. Pihak bank memberikan keterangan mengenai penggunaan kartu kredit perusahaan. Staf IT menerangkan bagaimana hak akses Marcel digunakan untuk menyetujui sejumlah transaksi yang melanggar prosedur. Pada akhirnya, majelis hakim menyatakan bahwa sebagian besar dakwaan terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan saling menguatkan. Marcel dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan jabatan dan penggelapan dana perusahaan. Vonis dijatuhkan sesuai pertimbangan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban mengembalikan kerugian sesuai mekanisme yang ditetapkan pengadilan. Saat palu hakim diketukkan, Marcel hanya tertunduk. Ia tidak lagi membantah, tidak lagi mencari alasan, tidak lagi menyalahkan siapapun. Semua pilihan yang pernah ia ambil kini kembali kepadanya dalam bentuk konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Sementara itu, kehidupan Sandra juga berubah drastis. Setelah pemecatannya resmi berlaku, kabar perselingkuhan mereka menyebar luas di lingkungan tempat tinggalnya. Banyak orang yang sebelumnya bersikap ramah mulai menjaga jarak. Beberapa teman yang dulu sering menemaninya berbelanja menghilang begitu saja. Orang-orang yang dulu memujinya saat ia terlihat dekat dengan seorang pejabat perusahaan ternyata hanya datang ketika menganggapnya memiliki keuntungan untuk dibagi. Ayah Sandra memilih membawanya pulang ke kampung selama beberapa waktu agar ia bisa menjauh dari sorotan publik. Dari informasi yang kudengar kemudian, Sandra mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat.
Namun ia harus memulai semuanya dari awal. Masa lalunya menjadi pelajaran yang tidak mudah dilupakan. Aku tidak pernah merasa senang mendengar kesulitannya. Aku hanya berharap suatu hari ia benar-benar memahami bahwa membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain tidak pernah membawa akhir yang baik. Ibu mertua juga beberapa kali berusaha menemuiku. Suatu sore ia datang ke kantor bersama seorang kerabat. Wajahnya tampak jauh lebih tua dibanding beberapa bulan sebelumnya. Begitu masuk ke ruang tamu kantor, ia langsung menundukkan kepala. "Zulfa, ibu hanya ingin meminta maaf." Aku mempersilahkannya duduk. Tidak ada lagi rasa marah yang menguasai hatiku. Yang tersisa hanyalah jarak. Aku sudah memaafkan ibu. Wanita itu langsung menangis. "Kalau begitu, bisakah kita kembali seperti dulu?" Aku menggeleng perlahan. Memaafkan tidak selalu berarti mengembalikan semuanya. Ia terdiam. Aku menghormati ibu sebagai orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Aku berhenti sejenak. Tapi kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa dipaksa kembali utuh. Ia menangis semakin keras. Aku menyesal. Aku menatapnya dengan tenang. Penyesalan memang penting. Tapi penyesalan datang setelah pilihan. Ia pulang hari itu tanpa banyak bicara lagi. Aku tahu ia benar-benar menyesal. Namun seperti luka yang meninggalkan bekas, ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Setelah seluruh proses hukum berjalan, aku mulai memusatkan perhatian pada perusahaan. Aku mengadakan rapat besar bersama seluruh karyawan. Ruang auditorium penuh. Banyak wajah terlihat cemas. Mereka khawatir perusahaan akan mengalami krisis setelah semua peristiwa itu. Aku berdiri di atas panggung sambil memandang mereka satu persatu. Perusahaan ini dibangun bukan oleh satu orang. Aku berhenti sejenak, tetapi oleh semua orang yang bekerja dengan jujur. Tepuk tangan mulai terdengar. Aku kemudian mengumumkan restrukturisasi manajemen. Posisi HRD diisi oleh seorang profesional yang telah berpengalaman selama belasan tahun di bidang sumber daya manusia dan dipilih melalui proses yang transparan. Divisi keuangan diperkuat dengan sistem pengawasan berlapis. Seluruh prosedur persetujuan transaksi diperbarui agar tidak lagi bergantung pada satu orang. Audit internal kini dilakukan secara berkala. Aku belajar bahwa kepercayaan tetap penting, tetapi harus selalu disertai sistem yang sehat. Dalam rapat yang sama, aku juga memberikan penghargaan kepada para karyawan yang tetap setia menjaga integritas perusahaan selama masa sulit. Rio menjadi orang pertama yang kupanggil ke depan. Tanpa keberaniannya melaporkan kejanggalan dan menjaga bukti dengan profesional, mungkin semua kebenaran tidak akan pernah terungkap. Seluruh ruangan berdiri memberikan tepuk tangan. Aku juga memberikan penghargaan kepada auditor, staf IT, dan beberapa manajer yang memilih jujur meskipun sempat mendapat tekanan. Melihat mereka tersenyum membuatku kembali percaya bahwa masih banyak orang baik di dunia kerja. Namun ada satu keputusan lagi yang sudah lama kupikirkan. Pengalaman pahit yang kualami membuka mataku terhadap kenyataan bahwa banyak perempuan memiliki kemampuan luar biasa, tetapi kehilangan kepercayaan diri karena bergantung secara ekonomi kepada orang lain. Aku tidak ingin kisahku berhenti hanya sebagai cerita tentang pengkhianatan. Aku ingin ada sesuatu yang bermanfaat lahir dari semua rasa sakit itu. Beberapa bulan kemudian, perusahaan kami meluncurkan sebuah program baru bernama Langkah Mandiri. Program itu memberikan pelatihan keterampilan kerja, pendampingan karir, serta beasiswa sertifikasi profesional bagi perempuan yang ingin membangun masa depan mereka sendiri. Pesertanya berasal dari berbagai latar belakang. Ada ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja. Ada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ada lulusan baru yang belum memiliki pengalaman. Aku sering datang langsung untuk memberikan motivasi. Bukan karena aku merasa paling hebat, melainkan karena aku pernah berada di titik ketika tidak memiliki apa-apa selain tekad. Suatu hari, setelah acara pelatihan selesai,
Seorang peserta menghampiriku. Bu Zulfa, katanya sambil tersenyum. Apa yang membuat ibu tetap kuat setelah dikhianati? Aku berpikir beberapa detik sebelum menjawab. Karena aku sadar, hidupku terlalu berharga jika dihabiskan hanya untuk membenci orang yang sudah memilih pergi. Perempuan itu mengangguk pelan. Aku melanjutkan. Pengkhianatan memang menyakitkan. Tapi jangan biarkan rasa sakit itu mencuri masa depanmu. Kalimat itu ternyata juga menjadi pengingat bagi diriku sendiri. Sore itu, aku berdiri di depan jendela ruang kerjaku di lantai paling atas kantor pusat. Dari sana terlihat para karyawan keluar masuk gedung dengan penuh semangat. Suara aktivitas kantor kembali hidup. Proyek-proyek baru berjalan. Klien lama kembali memperpanjang kerjasama. Perusahaan yang hampir dirusak oleh keserakahan kini tumbuh lebih kuat karena dibangun di atas pelajaran yang sangat mahal. Aku memandang pantulan diriku di kaca. Aku bukan lagi Zulfa yang mudah mempercayai semua orang hanya karena kata-kata manis. Aku juga bukan perempuan yang hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku adalah perempuan yang pernah jatuh, tetapi memilih bangkit dengan kepala tegak. Kubuka tirai jendela lebih lebar, membiarkan cahaya matahari sore memenuhi ruangan. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Aku tidak lagi menyimpan dendam kepada Marcel, Sandra, ataupun ibu mertuaku. Mereka telah menuai akibat dari pilihan mereka sendiri melalui jalan yang ditentukan hukum dan kehidupan. Sementara aku memilih melangkah ke depan, karena balas dendam terbaik ternyata bukan menghancurkan hidup orang lain, melainkan membangun kembali hidupku sendiri hingga lebih kuat, lebih bijaksana, dan sepenuhnya kembali berada di tanganku.